Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 5 anggota yang saling bekerja sama untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia dengan judul materi kimia inti. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, Muhammad Rafi Al-Farabi dengan saya sendiri dengan NIM 032. Selanjutnya ada Rahmania Azza dengan NIM 040 dan Amalia Dewi Anggraini dengan NIM 050, Imarida Qududi dengan NIM 058 dan Siti Hafsah Febriati dengan NIM 062. Pada pembahasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu sifat reaksi inti. Sifat reaksi inti adalah transformasi inti sebagai akibat ditembaki oleh suatu proyektil yang dapat berupa inti-inti ringan, nukleus bebas, atau foton dengan energi yang sesuai. Reaksi inti berlangsung sangat cepat, dalam waktu 10-12 detik saja, atau bisa kurang, menghasilkan satu atau lebih inti baru dan mungkin juga partikel lain. Reaksi inti sangat berbeda dengan reaksi kimia, karena pada dasarnya reaksi inti terjadi karena adanya tumbukan inti sasaran kepada target dengan suatu proyektil atau peluru. Sifat reaksi inti sendiri mengacu pada karakteristik yang terkait dengan interaksi dan transformasi inti atom. Ada beberapa sifat reaksi inti yang penting, yaitu ada reaksi nuklir, energi inti, interaksi yang kuat, emisi radiasi. Sifat reaksi inti ini sangat penting untuk memahami dasar fisika inti atom, pengembangan teknologi nuklir, serta aplikasi di bidang energi, pengobatan, dan penelitian ilmiah. Selanjutnya akan dibahas lebih detail oleh teman-teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai stabilitas inti. Faktor utama yang menentukan suatu inti stabil ialah perbandingan neutron terhadap proton atau N/P. Untuk atom stabil, dari unsur yang mempunyai nomor atom rendah, nilai N/P-nya mendekati 1. Satu ukuran kuantitas dari stabilitas inti ialah energi ikatan inti, yaitu energi yang diperlukan untuk memecah inti menjadi komponen-komponennya, proton dan neutron. Kuantitas ini menyatakan konversi massa menjadi energi yang terjadi selama berlangsungnya reaksi inti eksotermik yang menghasilkan pembentukan inti. Selanjutnya, untuk rumus energi ikatan inti, berdasarkan teori relativitas Einstein, massa setara dengan energi, sehingga besar energi ikat inti atom ialah E sama dengan delta M C kuadrat. Delta M sama dengan defek massa kilogram, C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 M per S, dan E ialah energi ikat inti MeV. Energi pengikat inti ialah massa suatu inti selalu lebih kecil dari jumlah massa proton dan neutron. Berdasarkan hukum kesetaraan massa dan energi, selisih massa tersebut adalah merupakan energi pengikat nukleon dalam inti. Semakin besar energi pengikat inti per nukleon, maka semakin stabil nuklidanya. Kita dapat menghitung energi pengikat inti semua isotop dan stabil. Dengan semakin bertambahnya nukleon akan mencapai energi maksimum pada A sama dengan 56 besi. Massa nukleon yang lebih besar bersifat kurang stabil. Oleh karena itu, kita bisa memperoleh energi baik dari peristiwa fisi maupun fusi. Untuk massa nukleon yang lebih berat akan cenderung mengalami emisi partikel alfa. Tes kestabilan jumlah relatif P dan N dapat digunakan untuk prediksi kestabilan nuklida. Dari posisinya dapat diprediksi mekanisme peluruhan suatu nuklida. Inti yang stabil letaknya di sepanjang pita. Tidak ada nuklida lebih dari 83 atau bismut yang stabil.
ada sekitar 264 nuklida stabil di alam. Untuk selanjutnya ada radioaktivitas. Radioaktivitas adalah kemampuan inti atom yang tidak stabil untuk memancarkan radiasi dan berubah menjadi inti stabil. Radioaktivitas alami, isotop yang telah ada sejak bumi terbentuk, contohnya uranium. Unsur yang dihasilkan dari pancaran sinar kosmik matahari, contohnya karbon-14. Transmutasi inti. Reaksi transmutasi adalah reaksi perubahan suatu inti atom berubah dan menjadi inti yang lain ataupun isotopnya. Reaksi transmutasi dapat berlangsung dengan dua cara, yaitu secara alami dan secara buatan. Fisi inti. Reaksi fisi yaitu pembelahan inti atom berat menjadi dua inti atom lain yang lebih ringan dengan disertai timbulnya energi yang sangat besar. Misalnya, inti atom uranium 235 ditembak dengan neutron sehingga terbelah menjadi inti atom Xe235 dan Sr94 disertai dengan timbulnya dua neutron yang memiliki energi tinggi. Fusi inti. Reaksi fusi yaitu reaksi penggabungan dua inti atom ringan menjadi inti atom lain yang lebih berat dengan melepaskan energi. Misalnya, penggabungan deuteron dengan deuteron menghasilkan triton dan proton. Dilepaskan energi sebesar kira-kira 4,03 MeV. Penggabungan deuteron dengan deuteron menghasilkan inti helium-3 dan neutron dengan melepaskan energi sebesar 3,3 MeV. Penggabungan triton dengan triton menghasilkan inti helium-4 dengan melepaskan energi sebesar 17,6 MeV. Selanjutnya penggunaan isotop, yaitu ada dua. Yang pertama, penggunaan 14C radioaktif telah membantu menetapkan lintasan karbon dalam fotostatit. Yang kedua, yaitu PRONOT, juga digunakan untuk diagnosis dalam kedokteran. Natrium 24 yang disuntikkan ke dalam aliran darah sebagai larutan garam dapat dipantau menurut aliran darah dan mendeteksi kemungkinan penyembuhan atau penyempitan dalam sistem peredaran darah. Selanjutnya yaitu dampak biologis dari radiasi. Yang pertama, pemaparan pada radiasi berenergi tinggi dapat menyebabkan timbulnya kanker pada manusia dan hewan. Yang kedua, radiasi yang merusak biologis disebut radiasi somatik. Luka somatik ini dapat mempengaruhi organisme seumur hidup. Sekian dari kami, jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.